Halo, selamat pagi adik-adikku sekalian semua, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Apa kabarnya? Semoga kalian terus bersemangat ya. Bersemangat untuk menuju cita-cita kalian, untuk mencapai cita-cita kalian. Ya. Baik, kali ini kakak akan coba lagi berikan sebuah soal yang menarik adik-adikku. Nanti bisa kita kerjakan dengan cara teori dan kita bisa kerjakan juga dengan cara yang lebih cepat. Ya, soalnya seperti ini adik-adikku sekalian ya. Kakak coba gambar ya. Soalnya seperti ini. Ada sebuah rangkaian hambatan seperti gambar ya, jadi ini semoga tercover oleh kamera kita sehingga nampak ya. Jadi ini ada hambatan, apakah nampak? Oke, nampak ya. Ini hambatan, nilainya 6 ohm ya. Ini ada hambatan lagi, nilainya 3 ohm. Oke, coba kita lihat dulu apakah tercover oleh kamera kita. Oke, tercover ya. Yes. Nah, kemudian ada hambatan lagi, nilainya 3 ohm. Lalu di bagian sini dikasih beda potensial sebesar 12 volt. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan pertama adalah berapa kuat arus yang lewat di sini. Kakak bikin yang lewat 6 ohm ya, kuat arus yang lewat 6 ohm di sini. I ya, kakak sebut misalkan I2 berapa? Oke. Terus kemudian berapa beda potensial di 3 ohm ya, berapa beda potensial di 3 ohm. 3 ohm tuh ini ya, beda potensial di 3 ohm. Kakak bikin misalkan V3. Oke. Terus kemudian berapa kuat arus di 3 ohm ini ya. Berapa kuat arus di 3 ohm? 3 ohm yang ini ya, boleh ya, ini. Bukan yang ini ya, yang ini. Nanti kita identifikasi lagi I3. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Oke, adik-adikku semua sekalian, ini kelihatannya soalnya nggak sederhana ya. Soalnya kita nggak bisa bacanya seperti apa. Artinya tidak terbaca mana yang disusun seri, mana yang disusun paralel. Ya, maka langkah kita adalah menyederhanakan rangkaian ini. Ya, satu, menyederhanakan dengan metode titik. Jadi kita buatkan titik-titik pada ujung-ujung hambatan. Ya, misalkan dimulai dari mana titik itu? Dimulai dari beda potensial. Ya, aturannya sudah kakak berikan di video sebelumnya. Jadi ini ada ujung di sini, kita bikin titik A, maka ini B. Kenapa ini ujung yang titik yang berbeda? Karena dipisahkan oleh sebuah komponen. Ini juga begitu. Ini kita bikin titik C. Ya, kita bikin titik C.
Oke, nah ini kita bikin titik apa? Menurut teori metode titik, ini titik C juga, karena antara titik ini, ujung ini sama ujung ini tidak ada pembatasnya. Sementara ujung ini sama ujung ini ada pembatasnya, makanya titik yang berbeda. Ini sama ini dibatasi oleh hambatan ini, makanya adalah titik yang berbeda. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita bikin titik, lalu kita kasih nama-nama, ada di sekalian, ya. Kita kasih nama-nama, kita kasih identifikasi. Misalkan ini kita namakan R1. Bebas aja, ya. Ini kita namakan R2. 6 ohm untuk R2. Ini kita namakan R3. Ya, R1, R2, R3. Ini kita namakan sumber arus namanya, ya. Oke. Dengan demikian kita bisa bilang ini kuat arus pada I2. Ya, ini pada R2. Ini kita bisa katakan potensial di hambatan 3. Ya, kita bisa katakan nih VBC. Boleh. Ya, kuat arus pada I3. R3. Ya. Kita bisa namakan I pada R3. Ini kita bisa namakan I pada R2. Nah, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaannya setelah kita buat titik-titik dan nama-nama. Nah, setelah itu langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya adalah kita menyederhanakan dengan bermodalkan titik-titik tadi, kita menyederhanakan rangkaian tersebut sehingga rangkaian tersebut menjadi mudah kita baca. Ya, oke, kita geser dulu adik-adikku semuanya. Kita geser. Ya, nah, dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dengan rangkaian seperti ini, agak susah kita membuat solusinya. Tapi begitu kita buat titik-titik, lalu kita bisa atur ulang susunannya dengan cara seperti ini. Ya, kita atur ulang. Ini ujungnya adalah A, ujung yang lain adalah B. Lalu di antara A dan B ada titik C. Kita buat di sini titik C. Ya. Kemudian kita masukkan ulang hambatan-hambatan yang punya ujung-ujung tadi. Antara ujung A dan ujung C ada hambatan yang R1. R1 nilainya 3 ohm. Terus kemudian antara C dan B ada 2. Antara C dan B, ini C dan B ini kita sebut R2. Terus kemudian antara C dan B ini kita namakan R3. Nah, sehingga dengan demikian kita mudah membacanya rangkaian itu seperti apa. Ya, kelihatan kan? Ini sama ini jadi di paralel, kelihatan. Kemudian hasilnya di seri. Nah, lalu beda potensialnya di mana? Beda potensialnya di sini. Antara ujung A dan B. Ya, ini masuk ujung B deh. Ini masuk ujung B. Ini masuk ujung A. Ya, ini masuk ujung C. Ini masuk ujung C. Ini masuk ujung B. Nah, seperti itu jadinya ya. Jadi kalau kita mau tuliskan ulang pertanyaannya berapa I2? I2 tuh di sini. Nah, gitu ya. Terus VBC yang mana? VBC itu yang ini. Ya, VBC. Atau boleh juga kita cari pakai yang ini, VBC. Ya. Oke, I3 itu yang mana? I3 itu yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Kita coba selesaikan berapa I2, VBC dan R3. Nah, kita tulis ulang lagi deh ya, nilai-nilainya yang I3 3 ohm. Ini kemudian 6 ohm.
ini adalah 3 ohm. Nah, seperti itu ya. Oke. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah pertama cari R totalnya dulu. Ya, nanti dari R total kita dapatkan langkah-langkahnya seperti langkah-langkah teori aja deh ya, cari R total. Jadi yang mudah dulu kita lihat nih R2 sama R3 itu di paralel. Jadi hasilnya begini. Kalau di paralel rumusannya gini, seper R total 2 dan 3 adalah seper R2, ini rumusan paralel ya, seper R2 ditambah seper R3. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi apakah terbaca, tercover oleh kamera kita. Kalau enggak kita geser lagi. Nah, kita geser lagi. Oke ya, sekarang kita masukin angka-angkanya ya. Jadi R total antara hambatan 2 dan 3 yang di paralel adalah, ini kita masukin 1/6 ditambah 1/3, lalu kita buatkan penyebutnya 6. 6 bagi 6 1 ditambah 6 bagi 3 2. Jadi kita dapatkan 3/6. Lalu jangan lupa dibalik bahwa R23 ini adalah 6/3 alias 2 ohm. Oke, gitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah hasil paralel ini diseri sama ini. Kita namakan R totalnya adalah R1 2 3. Itu artinya R total antara R1 yang diseri dengan R23. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. R1 3 ohm ditambah R23 nya 2 ohm. Kita dapatkan 5. Ya, kita dapatkan 5 ohm R totalnya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, harus terus menerus kita pantau. Oke ya. Ya, nah di bawah kita lakukan sini ya. Nah, berarti kalau begitu R totalnya R123 kita dapat deh. Nah, dari sini kita dapat nanti arus total ya. Arus total nanti keluar dari sini, arus total. Nah, ya, kita bisa cari pakai hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. Ya, kan yang ditanya I total, maka ini semua kita totalin. I total, ini V total, ini R total. Nah, V totalnya di sini di soal adalah 12 volt. R totalnya udah kita dapetin 5 ohm. Sehingga kita dapatkan arus totalnya adalah 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 adalah 2,4 ampere. Ini mengalir di sini 2,4 ampere, mengalir ke sini 2,4 ampere, mengalir ke sini 2,4 ampere. Dengan demikian potensial, beda potensial antara ujung AC kita dapatkan. Ya, potensial. Coba kita lihat lagi. Apakah cukup? Oke, potensial antara ujung AC kita dapatkan namanya potensial AC, yaitu kuat arusnya dikali R1. Kuat arusnya yang masuk adalah kuat arus I total deh. Ya, yang masuk R1 adalah I total dikali R1. Nah, kita bisa menamakan I total itu sama dengan I1. Karena masih satu jalur ya, dikali R1 kita masukkan I1-nya 2,4 ampere, R1-nya adalah 3, maka kita dapatkan 2,4 kali 3 adalah 7,2 volt. Ini 7,2 volt ya. Dengan demikian VCB kita dapetin deh ya. Oke, kita lihat lagi, kita geser lagi. Nah, kita pantau terus deh supaya kita yakin bahwa tulisan kakak tercover di kamera ini. Baik, berikutnya adalah kita mau coba jawab
berapa tegangan dari C ke B. Ya, kita bisa lihat VAB adalah VAC ditambah VCB. Jadi gini, tegangan dari C ke B kita bisa cari lewat, ya, salah satunya adalah bahwa tegangan dari A ke B adalah tegangan dari A ke C ditambah tegangan dari C ke B. Kalau VAB-nya kita masukin 12 volt, terus kemudian VAC-nya kita masukin 7,2, maka kita dapatkan tegangan antara titik C dan B. Tegangan antara titik C dan B tinggal dikurangin aja. 12 dikurang 7,2 adalah 4,8. Jadi VCB-nya adalah 4,8 volt. Seperti itu deh ya. Oke. Nah, pertanyaan kedua terjawab. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kuat arus di I2? Nah, kuat arus di I2 kita juga bisa mengatakan bahwa kuat arus yang ada di titik antara C dan B, yaitu berarti tegangan CB dibagi hambatannya R2. Nah, seperti itu deh. Ya. Seperti itu. Kita masukin nilainya VCB-nya berapa? VCB 4,8. R2-nya kita masukin adalah 6 ohm. Sehingga kita dapatkan kuat arusnya adalah 4,8 dibagi 6, 0,8 ya. 0,8 ampere. Oke, dapat ya. Lalu berikutnya adalah ditanya berapa I3-nya. I3 kita bisa katakan sama dengan ICB juga, cuman ICB yang bawah. Ini ICB yang atas, ini ICB yang bawah ya. Berapa? VCB dibagi R3. VCB-nya adalah 4,8. R3-nya adalah 3 ohm. 4,8 dibagi 3 adalah 1,6 ampere. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab ya dengan cara teori, dengan cara teoritis ya. Nilai-nilainya kita buletin, pertanyaannya ini dapat ini dan ini ya. Oke, adik-adikku sekalian. Nah, sekarang kakak coba menjawab dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara yang lebih cepat ya, tanpa memakai aturan seperti ini ya. Kakak nggak perlu lagi nuliskan seperti ini, langsung kepada tujuannya ya. Oke, coba kita hapus dulu ya. Kita pakai cara yang lebih cepat, metode yang kedua, untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kakak berikan ya. Jadi misalkan begini, cara gampang mencari I2, I3 dan VCB ya. Kakak mau cari dulu pertanyaan pertama, yaitu berapa I2-nya. Nah, jadi ini sama aja sebetulnya bentuknya kayak gini deh. Ini, ya. Bentuknya boleh kayak begini. Kita rubah lagi agar kita bisa mengerjakan dengan cara yang lebih cepat. Ini boleh kita rubah begini deh itu. Nah, gitu ya. Nah, ini gini. Nah, seperti ini. Ini sama deh. Kalau nggak percaya, kita lihat titik-titiknya. Ini C, ini B, karena ini R1. Oke, kita tengok lagi apakah tercover oleh kamera kita. Masih tercover. Ini adalah R3. Oleh karena itu, ini C dan B. Ya, ini R1. Ini R1,
ya, antara C dan A ada R1. Nah, berarti titik A-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini B-nya di sini. Oke? Ya. Nah, sekarang kita bisa kerjakan dengan cara cepat. Berapa I2? Ya. Berapa I3? Oke. Kalau I-nya dapat, maka VCB dapat. Ya, oke. Tugas kita mencari I2 dulu dengan cara yang tidak bertele-tele. I2 bisa kita cari, tarik garis per. Ya. Langkah berikutnya, ini penyebutnya adalah perkalian hambatan. R1 kali R3, R1-nya 3, R3-nya, oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis ulang, ini yang salah nih, ini R2 mestinya ya. R2-nya 6 ohm. Kita tulis dulu nilainya supaya nggak membingungkan kita. Ini 3 ohm. Ini R1-nya adalah 3 ohm. Ini adalah 12 volt ya. 12 volt. Oke, yuk kita hitung sekarang. Berapa I2? Kita buat penyebutnya dulu, perkalian 6 kali 3, 18. Ditambah 3 kali 3, 9. Ditambah 3 kali 6, 18. Ini bagian penyebut ya, bagian penyebut kita dapatkan. Kita tengok lagi deh. Jadi harus terus kita tengok ya. Oke. 18 tambah 18 36. 36 dikali tambah 9 yaitu 44. Nah, ini 44. Nah, lalu yang atasnya ya. Yang atasnya misalkan ditanya yang ini, maka kita kalikan voltase 12 volt dengan 3 ohm. 12 volt kali 3 ohm adalah 36. Ditambah ya 0 volt dikali 3, 0. Nah, kita dapatkan ini 36/44. Lalu jangan lupa dibagi berapa? Disederhanakan dibagi 4. Dibagi 4 jadi 9/11 ampere. 9/11 ampere. Kita lihat I2 nya berapa? Tadi cocokin ya. Oke. 9, atau kita lihat dulu apakah kakak salah? Ya. Ini I2 adalah 12 kali 3, 36. 0 kali 30. Terus kemudian bawahnya 6 kali 3, 18. Terus kemudian 3 kali 3, 9. Terus kemudian 6 kali 3, 18. 36, 44. Jadi 9/11 ampere. 9 benar ya? 9, 36 bagi 4, 9, 44. Oke, semoga nggak salah ngitung ya. Oke, ini jawabannya. Lalu berapa I3-nya? Nah, I3-nya bisa kita cari dengan cara yang sama deh. Ya, bisa kita cari dengan cara yang sama. Kita langsung aja deh cari misalkan berapa VCB-nya. VCB-nya adalah bisa cari lewat ini, bisa cari lewat ini. Kita lewatin aja. Kenapa? Karena I2-nya udah ada, yaitu I2 dikali R2. I2-nya berapa? Semoga kakak nggak salah hitung ya. 9/11 kali R2. R2-nya 6. Jadi jawabannya adalah 54/11 volt. Oke, seperti itu deh. Ya, baik. Ini teori yang kakak selalu kerjakan, kakak lakukan ketika kakak menemukan soal-soal seperti ini, yang bentuk rangkaian seperti ini. Jadi kita bisa pakai cara lebih praktis, ya. Adapun nanti kalau misalkan terdapat perbedaan itu karena mungkin salah hitung saja.
tapi tidak salah konsep. Ya, ada di sekalian. Yuk, segitu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di soal-soal yang menarik lainnya. Ya, bye.